Hmm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Imam. Alhamdulillah sehat, Bu Pur. Ya, mohon maaf. Kemarin waktu nelpon saya itu kemarin ada di perjalanan dan setelah baca WA ternyata ini ada permintaan dari Bu Pur ya untuk ketemu dengan saya. Kira-kira apa ini Bu yang ingin disampaikan? Mungkin saya bisa bantu. Oke. Ini Pak Imam, kebetulan ada rekan sejawat saya yang ingin menyampaikan permasalahannya. Nah, secara kebetulan kan ya saya ini ibaratnya masih belajar ya, mencoba mengimplementasikan bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Nah, dari beberapa kali saya mencoba, saya merasa ada satu poin terkait dengan pengembangan yang memang masih harus saya tingkatkan, yaitu bagaimana ketika ada teman curhat atau menyampaikan permasalahannya, saya mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, Pak Imam. Nah, mohon waktunya Pak Imam untuk membantu ya sebagai supervisor lah bahasanya ya, Oke. membantu saya ketika nanti saya berkomunikasi dengan rekan sejawat, saya minta feedbacknya dari Pak Imam sehingga ke depan apabila ada hal-hal ya yang mungkin ada teman lain ingin curhat lebih baik dari hari ini. Itu aja Pak Imam sebenarnya tujuan Baik. saya Ya. itu minta bantuan Pak Imam telepon kemarin. Iya, berarti ini kalau boleh saya ulang, jadi ini tujuan Ibu ini meminta saya menganalisis ya atau mengobservasi Ibu ya ketika melakukan sebuah wawancara dengan teknik coaching ya Bu ya. Nah, Oke, nanti percakapan kucing, betul. ini berarti observasi ini harus perlu dengan catatan data ini Bu. Sebentar saya Oh, tulis dulu. Oke. siap. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dari tiga kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach, ini Ibu ingin dilihat di arah area yang mana ini? Oke. Kalau sebenarnya dari tiga hal, hadir secara penuh, kemudian apa namanya, menggali pertanyaan berbobot, dan yang lain ini Pak, saya ingin fokus di yang menggali pertanyaan berbobot Pak Imam. Kalau Oke, secara aktif, insya Allah saya sudah mencoba. Namun dari ketiganya tetap nanti saya butuh feedback. Tapi pengembangan yang saya fokuskan hari ini adalah yang menggali pertanyaan berbobot. oke. Untuk area pengembangan yang akan dicapai, ini fokusnya di menggali pertanyaan berbobot ya. Dan Oke, nanti untuk hadir penuh, hadir seutuhnya, dan ke kompetensi mendengarkan atau yang menyimak ini ya juga perlu diberikan feedback ya Bu ya. Oke, tetap baik ya. Yang disiapkan oleh Ibu untuk strateginya apa nanti? Seperti apa? Oke, untuk strateginya mungkin saya tetap akan mendengar, saya awali dari hadir penuh gitu ya Pak ya, kemudian mendengar dengan seksama apa yang ingin dikeluh kesahkan, ya semuanya tetap mengalir aja lah, seperti obrolan-obrolan layaknya teman curhat, yang jelas harapan saya nanti teman saya sendiri yang akan menemukan solusinya, gitu Oh ya. iya, iya. Jadi Oke. ini strateginya kucing ya Bu ya. Ya, kucing, Karena benar. memang teman Benar. ya yang Kata kucing menemukan lah. menemukan solusinya, bukan Ibu yang berikan. Baik, Ibu sudah saya catat ya, kembali saya baca ini ya untuk tujuannya ini adalah ingin mendapatkan analisis atau hasil data ketika diobservasi ya Bu ya. Terus kemudian area pengembangannya yang hendak dilihat ada menggali pertanyaan berbobot, ya fokusnya ya. Tapi Ya, untuk potensi yang lainnya juga nanti perlu diberi feedback juga. Dan yang terakhir adalah strategi yang diterapkan adalah strategi kucing. Baik, Ibu, saya sudah menangkap apa yang diharapkan. Ini sudah jadi catatan saya untuk nanti saya tulis dan menjadi sebuah pengelolaan data yang nanti akan kita
sharingkan bersama di kegiatan secara pasca observasi ya Bu ya. Oke, Siap, Pak Imam. baik. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Silakan Ibu melakukan teknik coaching yang akan diterapkan dan disampaikan bersama rekan Ibu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam. Saya akan coba hubungi Bu Diana terlebih dahulu. Oke. Oke, Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Pur. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya ini Bu Pur. Longgar ini Bu Diana. Dan kemarin saya juga ngobrol. Jadi karena dimintai tolong teman, dalam hal ini Bu Diana, saya punya teman juga. Sekiranya nanti saya juga pada saat ngobrol-ngobrol dengan bercakap-cakap dengan ada hal-hal yang mungkin harus saya perbaiki, ya saya juga ingin minta feedback dari beliau. Bu Diana, sesuai dengan kesepakatan waktu yang Bu Diana kemarin sampaikan hari ini, saya bertanya dulu, kabar Bu Diana sehat nggih? Oh nggih, alhamdulillah sehat Bu Pur, meskipun agak stres ini ya saya. Gara-gara itu yang ini mau saya sampaikan ke Bu Pur, ini bikin saya mewikir Bu Pur. Semoga nanti setelah ngomong dengan jenengan saya bisa fresh. Oke, gitu, terima kasih Bu Diana atas waktu dan kepercayaannya. Ya, kalau boleh tahu Bu Diana, obrolan siang ini apa yang ingin disampaikan? Begini Bu Pur, beberapa hari kemarin saya kan disupervisi oleh Bapak pengawas ya. Lah itu kan waktu pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks guru, memang saya menggunakan media lain karena memang saya menggunakan diferensiasinya itu ya dengan artikel, dengan video, macam-macam lah. Nah, ternyata mungkin Bu Pur, pengawas sekolah ini mungkin produknya lama, jadi bagi beliau saya itu salah. Harusnya tetap pakai buku pegangan. Padahal saya sudah sesuaikan dengan kurikulum. Jadi strategi pembelajaran saya, modul ajar saya itu sudah saya sesuaikan Bu Pur dengan kurikulum. Saya tidak bukan melenceng, tidak. Nah, akhirnya ketika saya berikan argumen, beliau tersinggung. Saya dilaporkan ke kepala sekolah Bu Pur, saya jadinya enggak enak. Kayaknya gimana gitu, saya kepikiran Bu Pur ini. Lah ini maksud dan tujuan saya ketemu dengan jenengan, saya nanti dikasih solusi apa yang harus saya lakukan, biar nanti saya itu hubungan dengan kepala sekolah juga membaik, hubungan dengan pengawas juga membaik Bu Pur. Begitu Bu Pur. Oke, Bu Diana, perasaan Bu Diana sekarang sudah ngapain nih? Dedek apa gitu? Iya, bingung Bu Pur. Saya merasa benar, ya. Cuma kok pengawas saya salah. Akhirnya saya disalahkan juga sama kepala sekolah. Padahal saya itu benar menurut saya. Karena ya saya nggak keluar dari kurikulum. Memang saya nggak pakai buku teks, begitu Bu Pur. Oke, Bu Diana. Terkait ketika Bu Diana ditegur oleh kepala sekolah, argumentasi seperti apa yang sudah Bu Diana sampaikan pada beliau? Karena ketika Bu Diana merasa yakin itu sudah benar Bu Diana. Waktu itu ketika saya dipanggil kepala sekolah ya, jadi setelah pengawas itu pulang saya dipanggil, ya memang saya dimarahi, saya dianggap salah. Bagaimanapun harus sesuai dengan itu katanya. Saya jawab, loh Bapak, saya tunjukkan kan. Saya juga sudah sebelum saya ngomong, Bapak saya kan sudah menunjukkan modul ajar saya. Lah ini kan saya tidak melenceng dari kurikulum, menggunakan chipnya juga sudah tepat. Saya breakdown menjadi TP, ATP sudah, tapi memang saya tidak menggunakan buku teks yang buku pegangan guru itu tidak. Saya ambil materinya, kontennya itu dari lain-lain yang lebih menyenangkan anak. Saya bilang begitu, lebih menyenangkan anak, ada gambar, ada artikel, ada cerita, ada video. Itu Bapak, tapi tetap kepala sekolahnya bilang, "Gak bisa Bu, harus itu," katanya gitu. Dan saya jawabnya apa lagi Bu Pur, saya bingung. Iya.
Ketika kemudian kepala sekolah istilahnya mengamini apa yang disampaikan pengawas. Menurut Bu Diana sendiri, sebenarnya apa yang disampaikan kepala sekolah itu kira-kira bagaimana, Bu Diana? Maksudnya Bu Pur? Pripun? Kepala sekolah kan mengatakan bahwa apa yang Bu Diana lakukan tetap ada sisi salahnya nih, karena yang disampaikan pengawas menurut beliau juga benar. Iya. Nah, ketika mendapati seperti itu, menurut Bu Diana sebenarnya yang dikonfirmasikan kepala sekolah penjenengan itu apa ada yang salah atau bagaimana? Kalau menurut hati nurani saya ya, apa ya, kan saya disalahkan. Ya menurut saya kepala sekolah saya salah. Saya merasa begitu. Kenapa? Tapi juga saya ndak apa ya Bu ya, tidak sepenuhnya menyalahkan kepala sekolah karena memang kepala sekolah saya itu sudah sepuh dan tidak apa namanya ya, mungkin belum update apa namanya pengetahuan yang baru. Jadi kepala sekolah saya dan pengawas saya itu memiliki paradigma yang sama tentang pembelajaran, masih jadul Bu Pur. Saya nggak menyalahkan itu juga, cuma memang beberapa apa ya, beberapa orang itu kan nggak menerima ketika mohon maaf, anak buahnya atau bawahannya itu benar. Menurut saya begitu. Jadi kayaknya itu nutupin gitu loh menurut saya Bu Pur. Saya jadinya suudzon. Saya jadi nusul. Artinya saya melihatnya begitu, tidak mau menerima penjelasan saya, baginya tetap harus pakai. Gitu. Bu Diana, ini kan poinnya adalah yang diangkat karena Bu Diana tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Nah, sekarang coba kalau dikaitkan dengan materi yang Bu Diana sampaikan pada anak-anak. Ketika kemudian poinnya pada buku teks. Apakah memang sebenarnya buku teks itu tidak lagi relevan seandainya juga dijadikan buku pegangan oleh Bu Diana untuk ya dijadikan bahan tambahan atau konten tambahan yang bisa juga sebenarnya masih dipakai menurut Bu Diana, sehingga kenapa Bu Diana tetap tidak menggunakan buku itu. Nah, itu mungkin bisa dicek Bu Diana. Menurut Bu Diana kira-kira gimana? Iya, masih relevan sebenarnya memang Bu Pur. Masih relevan, cuma mungkin saya berpikirnya ya saya salah juga sih. Saya juga salah ya. Sebenarnya masih relevan, cuma saya berpikirnya kan kurang menarik aja. Dari buku teks itu kurang menarik, saya mikirnya ini kan saya menyesuaikan dengan apa namanya eranya tuh sudah maju, anak-anak lebih suka apa namanya yang bergambar, yang bagus kan gitu, yang menarik. Akhirnya saya enggak pakai, tapi ya masih relevan sebenarnya. Dan misalnya saya pakai juga sebenarnya enggak apa-apa. Ya salah saya. Iya, kayaknya saya juga egois ya. Iya, Bu Pur. Saya kayaknya egois juga ini, lebih mikir ke jadul. Saya mikirnya gitu. Padahal ya masih relevan. Dan enggak salah juga sih ya. Harusnya saya pakai juga daripada berseteru. Iya Bu Pur. Oke. Sebenarnya kalau dibilang egois mungkin tidak ya Bu Diana. Bu Diana itu kalau melihat tadi yang diceritakan, menyampaikan proses pembelajaran itu kan istilahnya sudah up to date. Nah, sementara pengawas dan kepala sekolah seperti yang tadi diceritakan, buku itu tetap dipakai dan Bu Diana mengaku itu relevan. Mungkin tinggal menurut Bu Diana, bagaimana cara agar buku itu, isinya atau konten yang ada di buku itu bisa dieksplor oleh Bu Diana sesuai dengan yang Bu Diana lakukan sendiri. Kira-kira agar buku itu masih bisa dalam tanda petik isinya masih bisa dipakai, apa yang akan Bu Diana lakukan ketika tadi sudah menyadari bahwa Bu Diana merasa iya ya saya sedang kayak egois gitu. Kira-kira gimana Bu Diana? Iya. Kayaknya gini mungkin Bu Pur, saya akan baca materi itu dengan lebih baik, saya ambil ringkasannya dan saya kemas lagi menjadi sesuatu yang lebih bagus. Mungkin saya tampilkan dalam sebuah PTT yang menarik di Canva dengan ada gambar-gambar. Kayaknya lebih
akan lebih menarik. Itu tapi tetap saya ambil dari situ, kayaknya begitu Bu Pur. Nah, Diana Iya. bisa menemukan solusinya ini sepertinya, Bu Iya, Diana. iya. Oke, nah Bu Diana kembali ke permasalahan tadi yang sempat galau. Saya ini stres Pur, ditegur kepala sekolah ditanya oleh pengawas ada hal-hal terkait dengan tadi. Nah, kalau terkait dengan buku, Bu Diana sudah punya rencana tindak lanjut ke depan agar tidak terjadi lagi dan Iya. buku masih bisa dipakai, tadi sudah diberikan solusi. Nah, sekarang berkaitan dengan perasaan Bu Diana sendiri nih, ketika tadi merasa kurang nyaman dengan kepala sekolah, pas sempat merasa bahwa kepala sekolah tadi saya salah gitu. Nah, setelah menyadari apa yang akan Bu Diana lakukan? Iya, Bu Pur. Ini kira-kira apa Bu Diana? Ya saya sekarang menyadari Bu Pur, memang mungkin saya kalau ya itu tadi, karena memang bisa masih relevan, tinggal mengemas lagi aja, dikemas dengan kemasan lebih baik, saya akan menghadap ke kepala sekolah, saya akan minta maaf, saya akan menjelaskan lagi bahwa untuk pembelajaran selanjutnya akan tetap saya pakai, tapi memang akan saya bentuk dalam kemasan yang baru, dan itu akan tetap saya cantumkan dalam modul belajar saya, bahwa yang saya kemas itu bersumber dari buku guru. Mungkin begitu Bu Pur. Luar biasa. Nah, itu sebenarnya mungkin poin ya. Jadi saya sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Hanya kemarin karena merasa punya prinsip nih. Iya, saya merasa, ini enggak jadul, ini enggak menarik, ini saya mikirnya gitu itu Bu Pur. Ya, tapi saya pikir Bu Diana sudah memberikan solusi yang solutif tadi, jadi sudah punya rencana berikutnya. Iya. Belajar dari permasalahan ini Bu Diana, tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal lain yang mungkin juga masih mirip ini. Nah, terkait dengan buku dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bu Diana. Ketika mungkin Bu Diana kesulitan bahwa bukunya masih terlalu textbook, atau kira-kira apa rencana ke depan agar materinya masih tetap membuat anak-anak senang, Bu Diana? Agar materi itu menarik bagi anak-anak, tapi tadi Bu Pur. Jadi mungkin mungkin yang saya akan lakukan agar, karena memang kepala sekolah saya itu masih tergolong orang lama, mungkin belum update, maka saya akan tetap mengikuti apa yang jadi pemikiran beliau untuk selalu menggunakan itu tadi, buku pegangan, tapi memang karena saya juga harus bagaimana anak-anak merasa senang dengan pembelajaran saya, maka akan saya kemas lagi dalam bentuk yang lebih menarik. Selain itu juga saya tetap itu tadi yang di awal dulu itu, ya saya menggunakan konten-konten yang macam-macam lainnya sesuai dengan diferensiasi anak-anak supaya lebih menarik dan lebih hidup. Begitu mungkin Bu Pur. Oke, selain PPT Bu Diana yang pasti akan kontennya akan disesuaikan dengan buku, mungkin ada tayangan-tayangan lain atau sajian-sajian yang lain yang masih relevan dengan buku yang akan bisa dikembangkan Bu Diana. Dalam gambaran Bu Diana apa kira-kira? Bisa bikin sebuah cerita pendek, komik, itu kan bisa. Jadi PPT saya bukan sekedar PPT, mungkin bisa saya itu berupa komik. Jadi berupa gambar dengan dialog pendek. Oke, dengan dialog pendek. Selain tayangan-tayangan yang tayangan seperti terlihat gambarnya dan sebagainya, atau hidup atau nyala, mungkin ada sajian-sajian lain Bu Diana yang mungkin sempat terbersit. Praktek mungkin Bu Pur ya. Demonstrasi, role playing. Mungkin bisa begitu. Jadi anak-anak lebih tertarik, lebih menarik lagi. Nah itu tadi mungkin akan saya kemas lagi ya sesuai dengan diferensiasi anak. Untuk yang kinestetik mungkin nanti pada produknya mungkin anak-anak bisa untuk role playing. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Bu Diana. Bu Diana sudah menemukan solusi atas permasalahan. Iya, terima kasih. Ini Bu Pur yang soalnya yang pinter giring saya ini. Oke, Bu Diana. Oke,
ini Nggih. ada lagi yang mungkin ingin Bu Diana sampaikan kepada saya siang hari ini selain permasalahan tadi, tapi yang masih ada kaitannya Bu Diana. Mungkin gini Bu, kalau untuk yang ke kepala sekolah saya kan bisa menghadap ya, menghadap kepala Oke. sekolah dan saya akan memperbaiki semuanya. Hmm. Untuk ke pengawasnya bagaimana Bu Pur? Oke. Kalau menurut Bu Diana sendiri setelah bisa meyakinkan kepala sekolah bahwa apa yang disampaikan beliau, Bu Diana akan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, Bu Diana menyampaikan unek-unek terkait pengawas pada beliau kira-kira apa menurut Bu Diana lebih pasnya? Saya juga sebenarnya kalau nanti ketemu dengan kepala sekolah saya juga pengen minta solusi Bu Pur. Apa yang saya harus lakukan agar hubungan saya dengan Bapak pengawas membaik begitu Bu Pur? Oke, nah ketika menyampaikan pada beliau yaitu Bapak Kepala Sekolah atas solusi agar hubungan dengan pengawas juga tetap baik, rencana apa yang ingin disampaikan atau kalimat yang lebih pas agar bisa membantu Bu Diana menjembatani komunikasi dengan pengawas untuk pertemuan berikutnya apa ya kalimat apa yang ingin disampaikan Bu Diana? Mungkin saya akan menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah begini Bu Pur. Bapak, saya mohon maaf, mungkin saya bisa dibantu untuk bertemu dengan Bapak pengawas untuk minta maaf dan sekaligus untuk apa ya, untuk memberikan rencana ke depan saya bahwa saya akan memperbaiki semuanya tapi dengan Bapak Kepala Sekolah tidak sendiri karena saya takut. Mungkin begitu Bu Pur. Iya saya nggak berani kalau sendiri. Ini Iya. sebenarnya karena luar biasa Bu Diana. Jadi saya pikir sudah pas, porsinya sudah sesuai. Jadi saya pikir insya Allah puncak permasalahan ketidaknyamanan Bu Diana pada kepala sekolah tadi sudah diatasi. Tinggal bagaimana dengan pengawas, Bu Diana sudah punya rencana. Gitu. Sudah, iya. Mau minta tolong ke Bapak Kepala Sekolah. Oke. Untuk nemenin saya. Nggih, Bu Pur. Di penghujung percakapan ini Bu Diana, ada yang ingin Bu Diana sampaikan pada saya mungkin atau terkait dengan perasaan yang tadi sempat stres dan sebagainya, apa yang ingin Bu Diana sampaikan pada saya Bu Diana mungkin? Saya berterima kasih Bu Pur. Ya tadi memang stres ya, saya merasa saya benar kok disalahkan. Bapak Kepala Sekolah menyalahkan saya, Pak Pengawas menyalahkan saya. Tapi setelah Bu Pur ngomong dengan Bu Pur akhirnya saya mikir iya ya. Saya merasa kok saya egois ya. Merasa saya harus up to date dan tidak tidak menghargai yang sepuh. Padahal sebenarnya memang meskipun dengan menggunakan buku teks itu masih bisa, tapi memang kita harus mengemasnya lagi. Akhirnya saya menemukan jalan saya, Bu Pur. Dan untuk ketemu dengan kepala sekolah, memperbaiki hubungan saya dengan kepala sekolah dan pengawas juga, ya saya sudah merencanakan. Sekarang sudah ketemu jalannya gitu, Bu Pur. Insya Allah akan saya segera saya lakukan menghadap kepala sekolah dan untuk yang kepada pengawas, saya nanti minta tolong entah Bapak Kepala Sekolah kapan bisa membersamai saya untuk menghadap ke pengawas. Terima kasih Bu Pur sudah membantu saya, sudah plong ini rasanya. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Pur. Terakhir sekali Bu Diana. Nggih Bu Pur. Mungkin agar permasalahan jenengan juga lebih cepat selesai. Rencana Bu Diana mau menghadap kepala sekolah kapan? Karena saya juga ingin nih segera mendengarkan progresnya selain menghadap kepada kepala sekolah, terus apa percakapan yang didapatkan atau hasil percakapannya bagaimana. Kira-kira rencananya kapan? Sehingga mungkin dalam waktu dekat juga Bu Diana misalnya memberikan kabar terbaiknya, wah saya dengan senang hati nih. Kira-kira rencananya kapan Bu Diana? Insya Allah besok Bu Pur. Saya memang kebetulan besok itu anak-anak tidak ada kegiatan karena masih hari pertama MPLS itu kan ya. Saya akan menghadap kepala sekolah menyampaikan unek-unek saya dan agar saya juga segera diberi kepastian kapan Bapak Kepala Sekolah akan mengantar saya ke pengawas. Insya Allah besok Bu Pur. Oke. Saya tinggal mendoakan aja Bu Diana. Terima kasih Bu Pur.
rasakan dan besok dikomunikasikan kembali dengan kepala sekolah mendapatkan solusi terbaiknya, dan Bu Diana semakin tenang gitu ya, semakin tenang Oke. atas kesalahan ini. Ya, ada lagi Bu Diana sebelum saya izin pamit, sudah cukup? Ya, cukup Bu Pur, saya cuma ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu saya mengeluarkan saya dari kekalutan saya. Terima kasih Bu Pur. Nggih. Sama-sama Bu Diana, sementara saya izin pamit dulu nggih. Nggih, Semoga nggih Bu Pur, saya juga. proses komunikasinya. Nggih, saya akhiri. Nggih. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Pur. Assalamualaikum Pak Imam. Mohon untuk berkenan memberikan feedbacknya Pak Imam. Setelah proses Bu Diana tadi menyampaikan permasalahannya, saya mencoba menyimak dengan seksama hasil apa yang disampaikan unek-uneknya. Pak Imam berkenan memberikan masukannya Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Bu Pur. Ya, tadi kurang lebih sekitar 15 menit lebih ya. Tadi diskusi dengan Bu Diana, saya sudah mengamati dan apa yang tadi sudah kita rencanakan bersama tentang hal-hal apa yang harus harus saya amati ya, di area mana yang perlu Ibu kembangkan tadi. Nah, saya sudah memiliki beberapa data yang perlu kita diskusikan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin Bu Pur untuk flashback ke belakang sejenak, apa yang merasa sudah bagus, apa yang merasa sudah baik yang sudah dilakukan, dan apa yang merasa perlu diperbaiki oleh Ibu. Oke. Terima kasih Pak Imam. Dari 3 kompetensi menjadi coach yang memang profesional, mungkin yang utama dan insya Allah semoga benar ya, itu saya mencoba hadir penuh, hadir fokus, kemudian mencoba menjadi pendengar yang baik, ya, mendengarkan secara fokus atas unek-unek yang disampaikan rekan sejawat tadi. Namun saya menyadari sampai detik ini untuk menjadi seorang coach dengan menyusun kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot itu sepertinya harus banyak berlatih gitu ya. Karena dari perbincangan siang hari ini terkadang saya masih agak keteteran, kembali atau bahkan mengulang gitu ya, atau mungkin sedikit berbelit, sehingga sempat tadi saya menyadari ketika rekan sejawat saya belum memahami atas pertanyaan saya. Nah, itu tadi yang saya rasakan ketika tadi saya berposisi sebagai coach pada rekan sejawat saya. Gitu. Itu yang saya rasakan. Oke, baik. Bu Pur sudah menyampaikan apa yang sudah baik dan apa yang mungkin belum baik dan perlu diperbaiki ya Bu ya. Oke, secara umum apa yang sudah dipraktikkan tadi untuk teknik dan untuk kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach itu Ibu Pur sudah memiliki ya. Walaupun tidak 100% masih ada beberapa hal yang perlu kita yakini bersama, yang perlu kita sadari bersama bahwa ada beberapa hal termasuk tadi yang jadi fokus kesepakatan kita, bagaimana teknik memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Jadi saya mulai dari catatan saya di sini, Bu. Ya, pertama untuk memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot itu diawali dengan bagaimana kita merangkum jawaban dari seorang uji, dan dari rangkuman itu kita menemukan satu kalimat kunci atau kata kunci. Nah, saya tadi menunggu kata kunci yang ditemukan oleh Bu Pur, kemudian dilemparkan kembali kepada kunci, tapi saya tidak menemukan tadi ya. Jadi kesannya itu seperti ngobrol gitu ya. Walaupun memang tekniknya sudah benar, tapi kata kuncinya belum diarahkan gitu. Saya menemukan tadi kata kunci yang sering disebutkan atau yang sering
disampaikan oleh Kuci tadi, yaitu kata tidak mau menerima. Kata tidak mau menerima, padahal saya merasa benar. Kepala sekolahnya tidak mau menerima, pengawasnya tidak. Nah, seharusnya itu yang diambil. Nah, tidak mau menerima ini dilemparkan kembali, kemudian jadi sebuah pertanyaan. Kira-kira penyebabnya apa? Tidak mau menerima, seperti itu. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu sudah menjawab dari pertanyaan kunci. Ya, tapi masih berbelit. Seandainya itu pertanyaan kunci langsung diambil, itu tidak berbelit ke sana, ya Bu ya. Nah, nanti bisa mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ya. Mungkin saya juga ketika saya mengobservasi ada yang terskip ya Bu ya. Oke. Terus kemudian dalam pemberian pertanyaan itu sebenarnya tidak berondong. Jangan tanya jawab, jangan jawab, tidak seperti itu. Ya, jadi kesannya itu pertanyaannya berlarut, terus menerus. Ya. Nah, teknik yang bagus itu bagaimana kita memberikan waktu sejenak kepada Kuci untuk berpikir, atau kita sendiri ngambil ngelah nafas untuk berpikir. Apa pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan gitu ya. Karena benar-benar saya lihat tadi terjebak dengan curhatan gitu ya. Curhatan yang seperti ngobrol gitu. Tekniknya sudah bagus, konsepnya sudah bagus, sebenarnya sudah arahnya ke kucing karena ibu tidak memberikan solusi. Walaupun tadi ada 1, 2 yang terlepas, nanti saya juga akan sampaikan solusi apa tadi yang terlepas untuk disampaikan gitu. Tapi saya minta konfirmasi juga ya. Siap. Nah, tadi ya saya lihat yang saya merasa senang juga, Ibu sudah membuat Kuci berpikir. Berpikir tadi, oh iya ya saya kok nggak pikir ke situ, seharusnya dikombinasikan dengan buku kan nggak ada masalahnya gitu. Nah itu Ibu sudah berhasil membuat Kuci berpikir. Cuma di sini yang perlu kita hati-hati, ini jangan sampai terjebak dengan curhatan Kuci. Tadi Kuci curhat tentang materi pelajaran, konsep pemberian pelajaran. Nah, tadi sempat tergiring juga ke situ. Padahal masalah utamanya kan masalah dengan kepala sekolah, bukan konten pembelajarannya. Ini ada beberapa menit masuk, tapi Ibu alhamdulillah bisa narik lagi. Ayo kembali ke masalah utama. Masalah utamanya kan bersama kepala sekolah, masalah pemilihan media belajar dan lain-lain itu sudah lewat gitu. Nah, sudah bisa ke situ. Tapi ya alhamdulillah bisa ditarik ke situ. Saya mikir ini gimana ini kok masuk ke situ terus gitu. Waktunya sudah mau habis gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya ini menggunakan kata mengapa tadi ada. Nah, ini kita diharapkan untuk tidak menggunakan kata mengapa karena itu akan cenderung menghakimi gitu. Apa seperti itu? Itu ada. Saya pernah mendengar satu kata mengapa gitu. Sebaiknya kata mengapa ini diganti dengan kata sebaiknya seperti apa? Apa yang bisa dibuat gitu. Nah, selanjutnya catatan saya di sini. Tadi Ibu sempat memberikan solusi. Ya, ada kata masuk dalam konten pembelajaran yaitu tadi ada solusi tentang kenapa tidak di sini terjebak pada solusi di luar permasalahan ya masuk. Nah, kata ketika membahas tentang kombinasi pembelajaran tadi ya, inovasi katanya. Nah, ya masuk ke situ. Ya. Lagi-lagi ini bukan masalah utama sebenarnya dibahas. Kita bahas bagaimana menemukan solusi tentang menemukan jalan tengah atau solusi permasalahan si Kuci dengan kepala sekolahnya, bukan konten pembelajaran. Itu.
Oke, terus catatan yang terakhir ini Bu. Ini oke. Nah, yang terakhir Ibu sudah seharusnya memberikan ini Bu. Menarik si kuci untuk tidak tadi kan si kuci itu cenderung sering ngomongin ini kurang update, kepala sekolahnya kurang bagus, orang zaman lama gitu ya. Nah, bukan masalah itu yang jadi permasalahan bagi kita itu, tapi bagaimana si kuci ini merenung bahwa dia yang salah gitu. Tarik ke situ, jangan kata-kata ini maklumlah kepala sekolah juga orang lama gitu. Nah, enggak apa-apa si kuci ngomong apa itu ngomong, tapi kita tidak mengiyakan gitu. Ajak si kuci ini untuk merenung ke dirinya, lebih ke dirinya. Apa sih yang salah, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, secara umum kalau masalah kehadiran penuh, Ibu sudah hadir penuh dengan bagus, mendengarkannya sudah bagus ya. Cuma tadi karena memang fokusnya pada pemberian pertanyaan berbobot itu dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan, feedback positif ini ada yang perlu dikonfirmasi? Enggak, terima kasih Pak Imam. Jadi secara umum saya menyadari apa yang jadi catatan Pak Imam. Saya runut feedback kembali dari tadi dan benar, terkonfirmasi benar. Disitulah Pak Imam mengapa saya meminta Pak Imam untuk membantu saya mengamati proses percakapan kucing ini dengan harapan di tahapan kucing-kucing berikutnya dengan rekan sejawat saya bisa memperbaiki. Karena di poin ini memang saya merasa butuh pembiasaan gitu ya, butuh berlatih lah singkatnya. Dan benar ada kata mengapa tadi benar, oke berarti di sini ya saya menyadari itu. Kemudian sempat keluar dari konteks pembicaraan, saya juga menyadari dan makanya langsung saya bawa kembali ke pokok permasalahan. Dan yang terakhir tentang bagaimana agar kuci itu bisa menyadari bahwa kalimat-kalimat walaupun itu adalah hak beliau gitu ya, kalimat-kalimat itu tidak terlontarkan. Intinya adalah ke depan apa menjadi catatan Pak Imam atas proses percakapan saya bersama rekan sejawat tadi. Terima kasih Pak Imam. Mungkin berkenan catatan ini bisa dirangkumkan dan nanti bisa dikirim pada saya sehingga bisa jadi catatan pribadi saya agar tidak terulang kembali. Ya boleh dikatakan kalau dibilang kesalahan adalah lebih tepatnya kekurangan dan ini adalah tantangan saya untuk memperbaiki Pak Imam. Terima kasih waktunya. Oke, baik Ibu ya. Alhamdulillah terkonfirmasi ya apa yang jadi catatan saya dan ini adalah bagian daripada modal Ibu ya untuk merencanakan tindak lanjut selanjutnya. Nah, dari apa yang jadi catatan. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau rencana tindak lanjut saya karena memang apa yang saya sadari dan tadi Pak Imam catat adalah banyak klopnya gitu terkait dengan hadir penuh, insya Allah saya hadir penuh, kemudian menyimak dengan sesama gitu, menjadi pendengar yang baik, insya Allah walaupun belum 100% saya sudah. Jadi tinggal yang ini menggali pertanyaan berbobot, catatan-catatan dari Pak Imam tadi selain saya save gitu akan saya coba biasakan untuk tidak muncul kembali ketika saya sedang melakukan percakapan kucing pada teman yang lain. Nah, selain itu mungkin saya akan mencari referensi tambahan Pak Imam, entah itu melalui video di YouTube terkait bagaimana menjadi seorang coach yang baik ketika melakukan proses percakapan atau referensi-referensi melalui buku. Mungkin di situ saya akan mencoba belajar dan yang terpenting, yang paling penting adalah proses belajar yang sesungguhnya ketika saya bisa mempraktikkan dengan baik di langkah-langkah proses belajar berikutnya Pak Imam.
Itu Pak Imam. Oke, berarti kalau saya lihat ada rencana tindak lanjut 2 ya ini ya, yaitu berkomitmen untuk tidak mengurangi lagi apa-apa yang menjadi catatan di sini. Yang kedua akan mencari referensi yang lain melalui video di YouTube, membaca buku dan lain-lain. Ada rencana lain selain ini? Kalau rencana lain sementara belum Pak Imam. Nah, hanya sementara itu, nanti sambil lalu siapa tahu di perjalanan tiba-tiba itu ide muncul nggih Pak Imam. Sementara Oke, itu Pak ya karena memang artinya masih oke. ya jadi pemula lah saya itu masih. Oke, baik. Ya, ini saya catat rencana tindak lanjutnya ini ada 2 poin yang menjadi rencana tindak lanjut dan ini artinya Ibu akan belajar mandiri ya? Nggih, betul Pak Ya, Imam. belajar mandiri. Baik Ibu, semua yang jadi catatan ini insya Allah saya rangkumkan sebagai data untuk progres pengembangan diri Ibu akan saya kirim nanti ya melalui WA dan Ya, tentunya ini juga bagian daripada proses belajar saya juga, ya. ya. Apa yang jadi pengalaman Ibu selama melaksanakan teknik coaching ini jadi pengalaman saya juga ke depannya. Nah, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Insya Allah sudah cukup Pak Imam dan alhamdulillah saya semakin yakin gitu ya dari proses ini ke depannya semoga bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk menjadi seorang coach yang lebih baik. Intinya begitu Pak Imam. Oke, baik terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.